Bagaimana kalian dikenal sebagai seseorang? Apakah dari nama kalian akan dikenal? Bagaimana cara membedakan jika di antara kalian ternyata memiliki nama yang sama? Adakah hal lain yang membedakan satu orang dengan orang lain? Sederet pertanyaan tersebut sesungguhnya sedang mengajak kalian untuk mendiskusikan tentang identitas. Perbincangan tentang identitas tidak hanya berhenti pada aspek pembeda yang ada dalam identitas. Diskusi tentang identitas juga menyangkut bagaimana identitas dibentuk dan terbentuk, serta konsekuensi identitas, dan refleksi atas konsekuensi identitas tersebut. Lalu, apakah identitas itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata identitas mengandung pengertian ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, atau jati diri. Sedangkan Kamus Merriam-Webster menawarkan penjelasan lebih jauh tentang definisi identitas, yaitu sebagai kesamaan ciri-ciri antar beberapa manusia, serta ciri-ciri yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Ringkasnya, identitas merupakan ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Dalam masyarakat, manusia dikenal dari dua hal, yaitu identitas individu dan identitas kelompoknya. Keduanya saling berkaitan satu sama lain, mempengaruhi perkembangan karakteristik seseorang dalam kehidupan sosialnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena dapat mempermudah individu lainnya untuk mengidentifikasi karakter yang berbeda dalam sebuah kelompok tertentu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu identitas individu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu diartikan sebagai seorang pribadi orang yang terpisah dari yang lain, organisme yang hidupnya berdiri sendiri, atau secara fisiologis bersifat bebas. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individu, yang berarti tidak terbagi. Sederhananya, individu adalah suatu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang, seorang, atau perorangan. Jadi, pengertian dari identitas individu adalah semua yang berkaitan dengan keseluruhan ciri-ciri tentang seseorang, dan ia juga dibentuk melalui interaksi biologi bersifat jasmani dan kehidupan sosial. Individu memiliki identitas baik secara alami maupun secara sosial. Identitas individu yang alami adalah konsep yang mungkin mengacu pada ciri-ciri fisik atau biologis yang melekat pada individu dan digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tanpa menggunakan dokumen resmi atau teknologi. Contoh dari identitas individu yang alami ini termasuk jenis kelamin, warna kulit, rambut, tinggi dan berat badan, bentuk wajah, suara, DNA, dan lain-lain. Sedangkan identitas individu yang terbentuk secara sosial adalah konsep yang menyatakan bahwa identitas seseorang dibentuk oleh interaksi sosial dan lingkungan sosial tempat mereka hidup. Ini termasuk faktor seperti keluarga, teman, budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Identitas sosial ini dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup seseorang. Adapun faktor-faktor pembentukan identitas individu. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis dapat mempengaruhi perilaku kompulsif, pengendalian diri, komunikasi, dan minat seseorang. Faktor biologis berkaitan pula dengan keturunan atau warisan biologis. Warisan biologis menunjukkan adanya perbedaan inteligensi dan kematangan biologis. Perbedaan kondisi fisik antar individu juga mempengaruhi proses pembentukan kepribadian. Kondisi tersebut terjadi karena individu diharapkan pada penilaian masyarakat terhadap kondisi fisik mereka. Sebagai contoh, adanya perilaku negatif terhadap orang-orang yang secara fisik terkadang juga mengalami diskriminasi. Misalnya, sulit mendapat pekerjaan di suatu instansi atau lembaga. Lalu faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Jika individu bergabung dalam kelompok tertentu, berarti individu mulai percaya pada lingkungan kelompok tersebut untuk memberikan pengaruh positif atau negatif dalam dirinya. Setiap kelompok mewariskan pengalaman khas kepada anggotanya. Yang ketiga, ada faktor geografis. Faktor geografis atau alam dapat mempengaruhi kepribadian seseorang.
iklim, topografis, dan sumber daya alam menyebabkan seseorang harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Penyesuaian diri terhadap pola perilaku masyarakat dan kebudayaannya pun dipengaruhi oleh alam. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di daerah 4 musim cenderung memiliki etos kerja yang tinggi, terutama pada saat musim panas. Karena mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin saat menghadapi musim dingin. Yang keempat, faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan nilai, DNA, norma, sosial masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan berkembang menjadi cara atau jalan hidup masyarakat. Budaya tersebut dapat diamati melalui adat atau kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu pengetahuan, dan bahasa masyarakat. Oleh karena itu, budaya dapat berkembang menjadi identitas individu karena dipelajari dan diterapkan melalui proses belajar di lingkungan sosial. Lalu yang terakhir adalah faktor pengalaman. Setiap orang mempunyai kepribadian berbeda dengan orang lain. Meskipun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama. Oleh karena itu, pengalaman memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk kepribadian individu. Adapun identitas individu dibagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama adalah identitas pribadi. Merupakan identitas berupa berbagai informasi yang melekat pada individu, seperti halnya tanggal lahir, nama, nik, atau hal-hal pribadi lainnya. Lalu yang kedua adalah identitas gender. Adalah identitas yang lebih ke arah jenis kelamin, yang mana individu bisa laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga adalah identitas kebiasaan. Menjelaskan mengenai setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, maka bisa menjadi identitas individu. Lalu yang terakhir adalah makanan favorit. Menjelaskan mengenai setiap orang memiliki makanan favorit masing-masing, sehingga menjadi identitas individu. Setiap manusia memiliki identitas masing-masing, baik dilihat dari kebiasaan, gender, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi materi mengenai identitas individu. Semoga dapat bermanfaat. Thanks for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.